Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini merupakan top 5 podcast of the year 2023 versi Spotify Indonesia. Agar kamu bisa mendapatkan manfaat maksimal dari podcast ini, pastikan kamu udah follow dan nyalakan loncengnya ya, biar kamu nggak kelewatan episode barunya. Selamat mendengarkan. Hai, Sandra Surdes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya kita bisa lebih produktif di 2026 ya. Jadi saya akan menjawab satu pertanyaan yang masuk dari salah satu followers di Instagram @selfdevpodcast ya. Tapi sebelum itu ini saya nge-record sambil on the way jalan pulang dari kantor gitu. Mau coba eksperimen di mana dulu saya agak idealis gitu kalau ngerekam itu harus benar-benar di tempat yang sunyi, nggak ada noise dan lain-lain. Tapi karena kesibukan, waktu dan lain-lain, akhirnya kok malah jadi jarang posting kayak gitu. Karena kalau di rumah misalnya nunggu anak tidur, sunyi, itu kan cuma bisa kalau malam hari atau siang hari gitu, ketika dia tidur siang di weekend gitu baru bisa gitu. Pagi-pagi juga kalau kamu ngikutin postingan atau episode sebelumnya, saya juga lagi rutin-rutinnya olahraga gitu, jadi kapan ngepodcastnya gitu. Jadi saya mencoba kompromi dengan ya mungkin uh, kualitas episode yang saya rekam sambil nyetir, mungkin ada beberapa noise yang mungkin nanti dari tim editor mungkin berusaha untuk menjernihkan gitu. Tapi saya tahu pasti tidak akan seoptimal kalau saya rekaman di studio ataupun ruang kerja saya. Tapi saya rasa yang paling penting esensinya adalah kontennya. Yang paling penting adalah ilmunya. So I will share it to you. Meskipun mungkin ada beberapa noise, tadi ada suara polisi tidur juga gitu. Terus tadi ada suara klakson motor, but it's okay. Uh, yang penting kontennya, yang penting materinya. Oke. So, ini saya coba bacakan ya satu pertanyaan yang masuk dari salah satu followers. Jadi dia ini bilang gini, "Kak, aku ini kan pengen banget nih bisa jadi produktif. Aku save semua postingan tentang self improvement untuk aku praktekkan di keseharianku. Aku udah nyoba salah satu tips, misalnya belajar 30 menit, terus karena aku suka nonton, jadi nonton itu aku jadiin self reward. Jadi habis belajar 30 menit, aku nonton satu episode. Tapi jadinya kok seringnya kebablasan gitu. Harusnya satu episode malah lebih." Itu yang pertama dari pertanyaan dari dia. Terus yang kedua pertanyaan dari dia adalah, "Aku juga pernah bikin to-do list buat sebulan." Ya, to-do list buat sebulan dia buat. Tapi ternyata justru dia ngerasa sulit buat komitmen untuk dirinya sendiri. Sehingga akhirnya tidak ada yang terlaksana. Dan itu membuat aku jadi malas lagi untuk produktif. Terus aku bingung, apa yang harus aku coba lagi ya Kak? Kalau bisa balas di podcast ya Kak, jangan sebutkan akunnya. Makasih Kak udah balas DM aku. Oke. Mungkin saya akan bahas dari yang pertama dulu ya, yaitu adalah tentang dia mencoba memberikan gitu ya reward kepada diri sendiri dengan oke, setelah aku melakukan kewajibanku, aku akan mendapatkan jatah nonton 30 menit gitu atau satu episode, tapi akhirnya kebablasan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk itu gitu? Menurut saya ada dua hal gitu ya. Yang pertama ya kamu harus benar-benar komitmen gitu. Jadi kalau kamu udah komit bahwa oke, aku cuma mau satu episode aja, ya udah,
Pas satu episode selesai, kamu benar-benar matikan Netflix-nya atau YouTube-nya, dan kamu kembali fokus ke eh, apa belajar lagi atau ke pekerjaanmu. Kenapa itu penting? Karena kalau katanya James Clear ya, penulis buku Atomic Habits, setiap tindakan kita itu adalah sebuah vote tentang siapa diri kita. Oke? Saya ulangi lagi. Setiap tindakan kita itu adalah sebuah vote tentang siapa diri kita. Jadi misalnya nih contoh, kamu habis nonton, bukannya selesai tapi malah nonton lagi. Yang terjadi adalah kamu itu akan semakin memperkuat identitas dirimu bahwa kamu adalah orang yang, dalam tanda kutip misalnya pemalas, dalam tanda kutip suka menunda-nunda. Nah, semakin kamu melakukan itu, semakin memperkuat identitas dalam dirimu bahwa kamu adalah orang yang tidak bisa berkomitmen gitu. Jadi ya memang harus di-push diri kita bahwa emang harus didisiplinkan sampai kita terbiasa bahwa habis dapat reward dari kegiatan kita, misalnya nonton tadi, sudah selesai, ya udah selesai, tidak ada tambahan lagi. Tapi saya paham mungkin itu tidak mudah gitu, apalagi kalau kita nonton film yang kita suka, dan seringkali film yang kita suka itu kan ujung dari filmnya itu kan agak gantung ya kadang ya, dan saya tahu kita jadi penasaran dan pengen banget nonton episode selanjutnya kayak gitu. Bisa jadi ya, reward yang kamu berikan kamu bisa ubah dengan reward lain yang mungkin lebih lebih sehat, yang mungkin lebih tidak membuat kamu ketagihan nonton selanjutnya gitu. Misalnya daripada kamu nonton film, lebih baik kamu nonton misalnya sebuah vlog orang misalnya, sehingga kamu tidak jadi terpengaruh untuk atau terdorong untuk nonton episode selanjutnya, karena vlog orang kan misalnya sudah selesai episode itu ya udah selesai, nggak ada kelanjutannya atau gimana. Atau misalnya main games tertentu kayak gitu, jadi bisa jadi rewardnya harus kamu substitusi gitu ya. Terus atau mungkin bisa juga kamu menggunakan teknologi ya. Jadi kamu bisa set waktu ketika kamu main handphone tersebut, kamu bisa set dengan aplikasi tertentu. Saya lupa, saya dulu pernah pakai aplikasi itu di mana saya bisa setting, oh saya cuma bisa menggunakan aplikasi tersebut selama let's say 10 menit. Jadi cuma bisa nonton 10 menit, habis itu otomatis aplikasi itu tertutup dan saya udah nggak bisa akses lagi kayak gitu. Nah itu ada aplikasinya. Kamu coba googling YouTube atau ChatGPT juga bisa gitu ya. Coba kamu cari aplikasi yang bisa mendukungmu untuk itu. Karena kalau saya juga buat produktivitas saya pakai ya aplikasi bawaan handphone aja sih. Jadi ada tentang fokus gitu. Jadi saya bisa setting di mana saya tidak bisa buka Instagram saya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi ketika saya produktif, saya nggak bisa buka Instagram. Kalaupun bisa, itu saya cuma bisa bukanya selama 5 menit. Habis itu akan otomatis ketutup. Nah, kamu bisa juga pakai itu. Jadi pengaruh teknologi, kamu bisa lawan dengan teknologi. Mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua tadi juga terkait to-do list. Jadi dia membuat to-do list selama sebulan, tapi akhirnya tidak ada yang terlaksana, ya. Dan akhirnya jadi demotivasi. Dan itu adalah hal yang wajar gitu. Karena ketika kita membuat to-do list terlalu banyak gitu ya, selama sebulan saya mau ini, wah itu kita jadi stres sendiri gitu, karena kebanyakan apa yang harus kita lakukan. Jadi kita harus bisa melimit gitu.
apa yang mau kita kerjakan, khususnya apa yang mau kita kerjakan pada hari itu. Dan biasanya saya itu setiap hari fokus pada 3 hal, ya. Jadi saya selalu memilih 3 hal yang namanya 3 MIT, 3 most important things. Ini saya belajar dari salah satu blog yang sangat luar biasa. Jadi saya belajar dari salah satu blog yang sangat menginspirasi, namanya zenhabits.net. Saya nggak tahu itu masih ada atau enggak blognya, tapi dari situ saya belajar banyak hal tentang mindfulness, tentang hidup di masa kini, tidak cemas akan masa depan, masa lalu, dan lain-lainnya gitu. Nah, dari situ salah satu tips yang saya pelajari mungkin sekitar belasan tahun yang lalu dan saya masih terapin sampai sekarang adalah 3 MIT tadi. Jadi setiap hari kita fokus aja 3 hal yang paling penting yang mau kita kerjakan yang berdampak pada karir kita, pada kehidupan kita. Yang paling penting itu apa, ya. Kita tidak boleh berpindah ke tugas lain kalau tugas tersebut belum selesai gitu. Jadi saya fokus pada 3 MIT itu. Tiap hari saya nulis, oh saya mau ngelakuin A, B, C ini gitu. Ya udah, fokus 3 hal itu. Kalau kita nulis terlalu banyak, kayak oh saya mau ngerjain 10 hal, wah kita bakal stres sendiri gitu. Terus apakah nggak boleh gitu kalau kita mau bikin to-do list atau kegiatan selama sebulan ke depan? Ya boleh aja, tapi ya tetap kamu harus prioritaskan gitu. Kamu punya waktu 24 jam, tapi kalau yang mau kamu kerjakan nggak terbatas, ya nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi kamu harus coba limit dirimu, fokus pada hal yang paling penting. Kalaupun kamu udah menuliskan banyak hal yang mau kamu lakukan, coba tanyakan lagi. Dari kegiatan ini, mana sih 20%-nya yang paling penting? Jadi, dari, misalnya kamu nulis 10 kegiatan, itu kan lumayan banyak tuh ya. Kamu pilih 2 kegiatan mana yang paling berdampak, paling signifikan. Ya. Kenapa kita harus nanya seperti itu? Karena kalau kita nggak nanya ke diri kita, mana yang paling penting dan mana yang paling berdampak, hasilnya yang terjadi adalah kita akan cenderung mengerjakan hal yang paling mudah dulu gitu. Padahal hal yang paling mudah apakah berarti itu hal yang paling penting? Tentu enggak gitu kan. Jadi tanyakan mana yang paling penting untuk diselesaikan lebih dulu, yang mendekatkan kita ke tujuan kita. Oh, hari ini yang paling penting pertama olahraga 30 menit misalnya. Yang kedua aku mau meeting sama si A paling penting. Yang ketiga aku mau bikin proposal penawaran untuk eventku misalnya. Ya udah, fokus pada 3 hal itu. Ya. Di blog Zen Habits itu diceritain bahwa ketika kita fokus pada 3 hal, kita cenderung termotivasi untuk menyelesaikan. Dan juga coba bayangkan kamu fokus pada 3 hal yang paling penting untuk kamu kerjakan selama 1 bulan. Itu berarti kamu sudah menyelesaikan 90 hal yang paling penting untuk kamu selesaikan dalam hidupmu. Dan itu pasti akan mendekatkanmu ke tujuanmu. Betul ya? Nah, jadi itulah yang harus kamu lakukan ya, untuk kamu bisa jadi lebih produktif di 2026 ya. Hati-hati sama distraksi, kamu bisa lawan dengan teknologi, terus menyadari kalau kamu memang mau vote ke dirimu, membangun identitas diri bahwa kamu adalah orang yang rajin. Ya udah, kamu berarti harus secara sadar kalau kamu sudah selesai dapat reward, misalnya nonton satu film, ya udah selesai, nextnya ya besok lagi gitu. Kalau nonton film itu buatmu ketagihan, ya cari substitusi reward lain untuk dirimu. Terus tadi kita juga udah bahas tentang to-do list. Kalau kamu bikin to-do list buat sebulan terlalu banyak yang buat kamu overwhelmed, tentu saja kita akan jadi nge-freeze dan bingung mau ngapain. So, what you need to do is create 3 MIT
3 hal yang paling penting apa yang mau kamu kerjakan. Fokus itu setiap hari sehingga kamu bisa menggunakan waktumu untuk hal-hal yang paling penting dan bisa mendekatkan dirimu mencapai tujuan. Oke, mungkin itu dulu sharing kali ini. Dan saya juga mau ngasih info di 8 Februari nanti itu ada ulang tahun self-dev yang ke-6 ya. Kita ulang tahun yang ke-6 dan di ulang tahun yang ke-6 ini kita akan bikin satu spesial webinar yang berjudul Leadership Mastery ya. Gimana sih caranya kamu bisa memimpin dirimu sendiri dan orang lain ya. Gimana kamu bisa punya visi atau tujuan dalam hidup, gimana kamu bisa mengendalikan emosimu, gimana kamu bisa memimpin orang lain gitu, orang mau ngikutin kamu. Kamu bisa pelajari dalam free webinar Leadership Mastery yang akan kita adakan di 8 Februari dari jam 7 sampai jam 8 malam ya. Kamu bisa daftar ke selfdev.id/webinar atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Oke, thank you semuanya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Never stop learning because life never stop teaching.